Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Zilha Nurmaliza ingin mempresentasikan hasil yang sudah saya buat dengan judul Tukar Sampah Jadi Pulsa dan Kuota Internet, Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia saat ini masih terus bergulat dengan persoalan sampah yang kompleks. Setiap tahun sekitar 60 juta ton sampah dihasilkan dan ironisnya sekitar 60% diantaranya berakhir begitu saja di tempat pembuangan akhir atau TPA tanpa dikelola dengan baik. Sampah plastik yang butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai semakin mencemari lingkungan, darat, dan laut kita. Di sisi lain, di era digital yang semakin maju, kebutuhan akan pulsa dan kuota internet hampir setara dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Akses internet bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, masih banyak pelajar, mahasiswa, dan keluarga dengan ekonomi terbatas yang kesulitan memenuhi kebutuhan ini, sehingga menciptakan kesenjangan digital yang menghambat pendidikan dan peluang mereka. Dari dua realitas inilah muncul sebuah gagasan, bagaimana jika kita bisa menjembatani masalah sampah dengan kebutuhan digital masyarakat. Program Tukar Sampah Jadi Pulsa dan Kuota Internet hadir sebagai solusi konkret yang mengajak masyarakat mengubah sampah anorganik menjadi nilai ekonomis, sekaligus membuka akses digital bagi yang membutuhkan. Deskripsi usahanya yaitu usaha sosial atau yang disebut Ecotech Social Enterprise. Program Tukar Sampah Jadi Pulsa dan Kuota Internet ini bukanlah bisnis konvensional yang hanya mengejar keuntungan. Ini adalah sebuah usaha sosial atau bisa kita sebut Ecotech Social Enterprise yang berkomitmen untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu lingkungan dan digital. Di balik mekanisme penukaran yang sederhana, ada sebuah misi yang lebih besar. Pertama, kami ingin mengurangi tumpukan sampah anorganik di lingkungan dengan mengubah persepsi masyarakat dari melihat sampah sebagai barang buangan menjadi sumber daya yang punya nilai. Yang kedua, kami memberikan insentif yang langsung terasa, yaitu pulsa dan kuota, sebagai bentuk apresiasi nyata bagi masyarakat yang sudah peduli lingkungan. Yang ketiga, program ini juga menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses internet karena alasan ekonomi. Dengan cara ini, kami ikut mendukung literasi dan kesetaraan digital. Dan yang keempat, kami tidak berhenti pada pengumpulan sampah. Sampah yang terkumpul akan disalurkan ke bank sampah dan industri daur ulang mitra kami, sehingga tercipta ekosistem daur ulang yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Intinya, ini bukan lebih dari sekedar tukar sampah, tapi ini adalah gerakan untuk menciptakan perubahan perilaku, membuka akses, dan membangun siklus ekonomi yang lebih hijau. Selanjutnya, ada produk dan layanan. Program kami tidak hanya berhenti pada konsep, tapi juga hadir dengan layanan nyata yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dan memperluas dampak. Layanan utama kami adalah penukaran sampah, di mana masyarakat bisa membawa sampah anorganik seperti botol plastik, kertas, kardus, kaleng, atau bahkan barang elektronik rusak ke drop point kami. Sampah tersebut kemudian ditimbang, dinilai, dan dikonversi menjadi poin yang bisa langsung ditukarkan dengan pulsa atau paket kuota internet sesuai kebutuhan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan top up digital secara mandiri, mencakup pulsa dan berbagai paket kuota dari semua operator telekomunikasi. Ini memudahkan pengguna yang ingin langsung membeli tanpa melalui penukaran sampah. Kami percaya bahwa edukasi adalah kunci perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menghadirkan layanan workshop dan konsultasi seputar pengelolaan sampah rumah tangga, serta pendampingan bagi komunitas yang ingin mendirikan atau mengembangkan bank sampah. Terakhir, kami membuka ruang kemitraan dengan berbagai institusi seperti sekolah, kampus, dan perusahaan. Kami menawarkan program khusus untuk mendukung kegiatan CSR berbasis lingkungan, sekaligus mengintegrasikan program kami ke dalam kegiatan edukasi dan sosial di lingkungan mereka.
Lalu di sini ada model bisnis. Model bisnis kami dibangun dengan 3 pilar utama agar program ini bisa berjalan dengan jelas, efisien dan berkelanjutan. Yang pertama ada model mekanisme penukaran. Masyarakat hanya perlu mengumpulkan dan memilah sampah anorganik di rumah, lalu membawanya ke drop point kami. Di sana sampah akan ditimbang, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, dan dihitung nilainya. Nilai itu kemudian dikonversi menjadi poin digital di akun mereka yang bisa langsung ditukar dengan pulsa atau kuota pilihan mereka. Kedua, ada model bisnis teknologi pendukung. Kami mengembangkan platform digital baik berupa aplikasi sederhana maupun website yang memungkinkan pengguna melihat harga sampah terbaru, menghitung estimasi nilai, mengecek riwayat penukaran, dan melakukan penukaran poin ke pulsa dengan sekali klik. Untuk keamanan sistem, kami menggunakan verifikasi OTP atau QR Code pribadi agar setiap transaksi aman dan akurat. Yang ketiga ada model bisnis sumber pendapatan. Pendapatan utama berasal dari margin antara harga jual sampah ke mitra daur ulang dengan nilai yang kami berikan ke masyarakat. Kami juga mendapat komisi dari setiap penjualan pulsa dan kuota. Selain itu, kami membuka peluang kerjasama sponsorship dan iklan dengan perusahaan yang memiliki visi serupa dalam keberlanjutan. Layanan penyediaan data sampah anonim untuk penelitian atau pemerintah daerah juga menjadi sumber pendapatan tambahan yang strategis. Lalu di sini ada strategi pemasarannya. Memastikan program ini dikenal dan digunakan oleh banyak orang, kami menjalankan strategi pemasaran yang menyentuh langsung berbagai lapisan masyarakat. Kami menyasar beberapa kelompok yang saling melengkapi. Pelajar dan mahasiswa menjadi fokus utama karena mereka adalah pengguna aktif internet yang seringkali punya sampah kemasan dan kebutuhan kuota yang tinggi. Ibu rumah tangga juga menjadi target penting karena merekalah pengelola utama sampah di rumah. Kami juga menggandeng komunitas lingkungan dan bank sampah yang sudah punya kepedulian tinggi, serta menjalin kerjasama dengan sekolah dan kampus sebagai pusat edukasi dan pengumpulan sampah skala komunitas. Strategi promosi kami berjalan dua arah, yaitu ada online dan offline. Di dunia digital, kami aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten yang relevan dan mudah dicerna, seperti testimoni singkat, tantangan pengumpulan sampah, dan tips memilah sampah. Kami juga memanfaatkan iklan berbayar untuk menjangkau warga di wilayah operasi kami. Tak hanya di layar, kami juga turun langsung ke masyarakat. Kami hadir di acara seperti Car Free Day, pasar mingguan, dan festival kampus dengan booth yang interaktif. Di sana, selain sosialisasi, masyarakat bisa langsung mendaftar dan mencoba penukaran sampah. Kami juga membangun kerjasama langsung dengan sekolah, kelurahan, dan kelompok arisan untuk memperluas jangkauan dari mulut ke mulut. Untuk meningkatkan partisipasi, kami punya program referral yang memberikan poin bonus bagi yang mengajak teman, serta giveaway bulanan seperti kuota gratis bagi pengguna aktif. Dengan pendekatan yang personal dan partisipatif ini, kami berharap program ini tak hanya dikenal, tapi juga menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Sumber dayanya atau SDM di balik layar ada 3 utama yang saling bekerja. Yang pertama ada tim operasional, adalah ujung tombak di lapangan, terdiri dari petugas di drop point yang melayani masyarakat, staf admin yang mengelola data dan transaksi, serta tim logistik yang menangani pengangkutan sampah. Lalu ada tim digital yang mengurus segala hal teknis dan komunikasi, mulai dari medsos, pengembangan aplikasi, hingga pembuatan konten visual. Yang tak kalah penting adalah tim kemitraan yang bertugas membangun dan menjaga hubungan baik dengan mitra daur ulang, sponsor, perusahaan, serta institusi seperti sekolah dan kelurahan. Lalu ada kebutuhan fisik dan teknologi. Kami memerlukan drop point di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, serta gudang penyimpanan sementara untuk menampung sampah sebelum dikirim ke mitra agar prosesnya akurat dan aman. Kami membutuhkan peralatan seperti timbangan digital, APD untuk petugas, dan kendaraan operasional untuk pengangkutan. Di sisi teknologi, kami mengandalkan sebuah platform digital baik aplikasi atau website sebagai pusat sistem penukaran,
Platform ini didukung oleh database terpusat untuk menyimpan data, anggota, dan transaksi, serta perangkat pendukung seperti smartphone dan laptop untuk operasional sehari-hari. Dengan sumber daya yang terorganisir dan didukung teknologi yang tepat, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan berkembang berkelanjutan. Di sini ada rencana keuangan. Agar program ini dapat dimulai dengan baik, kami telah menyusun perencanaan keuangan yang realistis dan transparan. Di tahap awal, kami membutuhkan dana sekitar 12.500.000. Dana ini akan dialokasikan untuk beberapa hal penting. Sebagian akan digunakan untuk mengembangkan platform di aplikasi sederhana yang menjadi inti dari sistem penukaran digital kami. Selain itu, biaya juga akan dipakai untuk menyewa atau mempersiapkan tempat drop point pertama, membeli perlengkapan operasional seperti timbangan digital dan alat perlindungan diri, serta meluncurkan kampanye pemasaran awal untuk memperkenalkan program ini ke masyarakat. Kami juga akan membangun kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mendapatkan skema komisi dan paket kuota khusus untuk sumber pendanaan lainnya, termasuk penggalangan dana masyarakat seperti crowdfunding, mengikuti kompetisi bisnis sosial, dan yang tak kalah penting yaitu menggunakan margin dari penjualan sampah yang telah terkumpul untuk mendanai pengembangan dan operasional program selanjutnya. Dengan pendekatan yang beragam ini, program ini diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mendanai program ini, kami tidak bergantung pada satu sumber saja. Dana awal diharapkan dapat diperoleh melalui program kampus seperti program pembinaan wirausaha mahasiswa atau P2MW yang akan menjadi katalis untuk memulai uji coba di lapangan. Selain itu, kami juga akan mengajak perusahaan yang peduli lingkungan untuk berkolaborasi melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility mereka, baik berupa pendanaan, penyediaan peralatan, atau ruang drop point. Di sini ada ajakan kolaborasi. Sebagai sebuah usaha sosial, program tukar sampah jadi pulsa dan kuota internet tidak dirancang untuk berjalan sendiri. Kami meyakini bahwa perusahaan yang nyata berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi. Ini adalah gerakan bersama yang membutuhkan peran serta dari berbagai pihak karena masalah sampah dan kesenjangan digital adalah tanggung jawab kita semua. Kami membuka tangan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Dari pemerintah daerah, kelurahan, kami mengharapkan dukungan perizinan, legitimasi program, dan fasilitasi dalam menjangkau komunitas. Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan sangat memperkuat program ini. Dari dunia usaha dan korporasi, kami mengajak kemitraan strategis melalui program CSR, sponsorship, atau kerjasama operasional. Kontribusi perusahaan tidak hanya berupa dana, tetapi juga bisa berupa infrastruktur, jaringan, atau promosi bersama untuk memperluas dampak. Dan yang paling penting dari masyarakat itu sendiri, yaitu partisipasi aktif, masukan, dan kepercayaan diri setiap warga adalah bahan bakar yang akan menggerakkan program ini. Kami ingin program ini tumbuh oleh dan untuk masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami berkomitmen untuk mewujudkan visi bersama, yaitu mengubah sampah yang terbuang menjadi nilai, membuka akses digital untuk semua, dan menciptakan masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan. Kesimpulannya di sini yaitu program tukar sampah jadi pulsa dan kuota internet merupakan sebuah inisiatif usaha sosial berbasis teknologi atau ecotech social enterprise yang menjawab dua masalah kritis secara bersamaan. Yang pertama ada masalah lingkungan, mengurangi sampah anorganik melalui sistem penukaran yang memberikan intensif langsung kepada masyarakat. Kedua, ada kesenjangan digital, mempermudah akses pulsa dan kuota internet, kebutuhan pokok di era digital bagi kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini bekerja dengan model sederhana namun strategis. Masyarakat jadi bisa mengumpulkan sampah terpilah
seperti plastik, kertas, dan kaleng, dan menukarkannya di drop point. Yang kedua, sampah ditimbang, dinilai, dan dikonversi menjadi poin digital. Yang terakhir, poin dapat langsung ditukar menjadi pulsa atau kuota internet melalui platform digital seperti aplikasi atau website. Keunggulan dan dampaknya itu memberikan nilai ekonomis langsung dari sampah, mengubah persepsi sampah dari limbah menjadi sumber daya. Yang kedua, ada mendorong perubahan perilaku berkelanjutan dalam memilah dan mengelola sampah, membangun ekosistem daur ulang yang kolaboratif dengan melibatkan bank sampah, pelapak, dan industri daur ulang. Yang ketiga, didukung teknologi digital untuk transaksi yang cepat, transparan, dan mudah diakses, memiliki model pendapatan berkelanjutan dari margin sampah, komisi pulsa, sponsor, dan layanan data. Untuk mewujudkannya, program ini memerlukan kolaborasi multi pihak seperti dukungan dana dari P2MW, CSR, sponsor, infrastruktur, serta partisipasi aktif dari masyarakat, institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Secara keseluruhan, program ini bukan sekedar bisnis, melainkan sebuah gerakan kolektif yang bertujuan menciptakan lingkaran positif. Jadi tuh di sini ada mengurangi sampah, lalu memberi insentif, lalu membuka akses digital, memberdayakan masyarakat, dan mewujudkan lingkungan bersih dan masyarakat terhubung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.